Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Yanto dari kelas 3A dengan nomor NIM 121231031. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan algoritma secara non-preemptif dan preemptif. Secara non-preemptif, SJF. Algoritma short job first yaitu algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki waktu proses terpendek. Di sini terdapat 5 proses, yaitu proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Kemudian kita cari burst time yang terkecil, yaitu milik proses 3. Maka yang dijalankan dahulu yaitu proses 3, di mana proses 3 ini burst time-nya adalah 2, dan waktu kedatangannya adalah 0. Maka proses 3 akan dijalankan di angka 0 dan berhenti di angka 2. Lalu kita lihat burst time yang lebih kecil selain proses 3, yaitu proses 4 dengan burst time 3. Maka proses 4 akan dijalankan di angka 2 dan berhenti di angka 5. Karena 2 ditambah dengan burst time-nya proses 4 yaitu 3, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita lihat burst time yang lebih kecil dari proses 3 dan 4 yaitu proses 2. Dengan burst time 5, maka proses 2 akan dijalankan di angka 5 dan berhenti di angka 10 karena 5 ditambah dengan burst time-nya proses 2 yaitu 5. Maka 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian kita lihat burst time yang lebih kecil dari proses 3, proses 4, dan proses 2 adalah milik proses 5 dengan burst time 6. Maka proses 5 akan dijalankan di angka 10 dan berhenti di angka 16. Karena 10 ditambah dengan burst time-nya proses 5 yaitu 6, maka 10 ditambah 6 sama dengan 16. Dan yang terakhir adalah proses 1 dengan burst time yang lebih besar dari proses lainnya yaitu 7. Maka proses 1 akan dijalankan di angka 16 dan berhenti di angka 23. Karena 16 ditambah dengan burst time-nya proses 1 yaitu 7. Maka 16 ditambah 7 sama dengan 23. Lalu kita mencari waiting time dari proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Kita lihat proses 1 dijalankan dari angka 16, maka 16 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 1 yaitu 0. Maka 16 dikurangi 0 sama dengan 16. Kemudian proses 2 dijalankan dari angka 5, maka 5 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 2 yaitu 1. Maka 5 kurangi 1 sama dengan 4. Untuk proses 3 ini tidak menunggu proses lainnya sehingga dijalankan dari angka 0. Maka 0 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 3 yaitu 0. Maka 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Selanjutnya proses 4 dijalankan dari angka 2. Maka 2 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 4 yaitu 2. Maka 2 kurangi 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir proses 5 dijalankan dari angka 10. Maka 10 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 5 yaitu 4. Maka 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian kita menghitung average waiting time dengan cara menjumlahkan hasil waktu tunggu dari proses 1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Kemudian dibagi dengan banyaknya proses yaitu 5. Maka 16 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 6 dibagi 5 sama dengan 5,2 milisecond. Selanjutnya algoritma SRF. Algoritma SRF atau short remain first adalah metode penjadwalan yang merupakan versi preemptif dari short job first. Penjadwalan berprioritas dinamis adalah preemptif untuk tim sharing, melengkapi SJF. Pada SRF, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk proses-proses yang baru tiba. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Pada SRF, proses yang sedang berjalan dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan algoritma SRF. Di sini terdapat 5 proses yaitu proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita cari waktu kedatangan dan burst time yang terendah dulu.
yang akan dijalankan, yaitu proses 3 dengan waktu kedatangan 0 dan berstem 2. Dimulai dari 0 berhenti di angka 1, karena di angka 1 terdapat proses 2 yang memiliki waktu kedatangan 1. Maka proses 3 ini 2 kurangi 1 sama dengan 1. Sisa berstemnya adalah 1. Kemudian digantikan oleh proses 2 jalan dari angka 1 dan berhenti di angka 2 karena ada proses 4 yang memiliki waktu kedatangan 2. Lalu digantikan oleh proses 4 jalan dari angka 2 dan berhenti di angka 4 karena ada proses 5 yang memiliki waktu kedatangan 5. Proses 5 tidak dijalankan karena tidak ada proses yang datang lagi dan berhenti di proses 5. Kemudian kita kembali ke proses 3, di mana proses 3 menyisakan berstemnya 1. Maka jalannya dari angka 4 dan berhenti di angka 5 karena berstemnya 1. Lalu kita lanjut proses 2 di mana berstemnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. Maka proses 2 dijalankan dari angka 5 dan berhenti di angka 9 karena 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lanjut ke proses 4 di mana berstemnya 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Maka proses 4 dijalankan dari angka 9 dan berhenti di angka 10 karena 9 ditambah 1 sama dengan 10. Untuk proses yang selanjutnya kita lihat dari waktu kedatangan yang lebih dulu. Maka proses 1 dengan waktu kedatangan 0. Maka proses 1 dijalankan dari angka 10 dan berhenti di angka 17 karena 10 tambah 7 sama dengan 17. Dan proses yang terakhir adalah proses 5 di mana proses 5 ini dijalankan dari angka 17 dan berhenti di angka 23 karena 17 ditambah 6 sama dengan 23. Untuk mencari waiting time dari proses 1, 2, 3, 4, dan 5, kita lihat proses 1 dijalankan dari angka 10. Maka 10 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 1 yaitu 0. Maka 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Berbeda dengan proses 2 yang memiliki dua proses. Untuk proses yang pertama dijalankan dari angka 1. Maka 1 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 2 yaitu 1. Maka 1 dikurangi 1. Untuk proses yang kedua dijalankan dari angka 5. Maka 5 dikurangi dengan waktu kedatangan proses 2 yaitu 1. Maka 5 dikurangi 1. Kemudian kita tambahkan kedua proses tersebut yaitu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Lanjut ke proses 3 juga memiliki dua proses. Untuk proses yang pertama dijalankan dari angka 0. Maka 0 dikurangi waktu kedatangan proses 3 yaitu 0. Maka 0 kurangi 0. Untuk proses yang kedua dijalankan dari angka 4. Maka 4 dikurangi waktu kedatangan proses 3 yaitu 0. Maka 4 kurangi 0 sama dengan 4. Kemudian kita tambahkan kedua proses tersebut yaitu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kita lanjutkan ke proses 4 yang juga memiliki dua proses. Untuk proses yang pertama dijalankan dari angka 2. Maka 2 dikurangi waktu kedatangan proses 4 yaitu 2. Maka 2 dikurangi 2. Untuk proses yang kedua dijalankan dari angka 9. Maka 9 dikurangi waktu kedatangan proses 4 yaitu 2. Maka 9 kurangi 2. Kemudian kita tambahkan kedua proses tersebut yaitu 0 ditambah 7 sama dengan 7. Dan yang terakhir proses 5 dijalankan dari angka 17. Maka 17 dikurangi waktu kedatangan proses 5 yaitu 4. 17 kurangi 4 sama dengan 13. Untuk totalnya kita jumlahkan hasil dari proses 1 sampai proses 5. Kemudian kita bagi dengan jumlah banyaknya proses yaitu 5. Maka 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 13 dibagi 5 sama dengan 7,6 milisecond. Untuk mencari turnaround time dari proses 1, 2, 3, 4, dan 5, kita lihat proses 1 selesai di angka 17. Maka 17 dikurangi waktu kedatangan proses 1 yaitu 0. Maka 17 kurangi 0 sama dengan 17. Untuk proses 2 selesai di angka 9. Maka 9 dikurangi waktu kedatangan proses 2 yaitu 1. Maka 9 kurangi 1 sama dengan 8. Lanjut proses 3 selesai di angka 5. Maka 5 dikurangi waktu kedatangan proses 3 yaitu 0. Maka 5 kurangi 0 sama dengan 5. Kemudian proses 4 selesai di angka 10. Maka 10 dikurangi waktu kedatangan proses 4 yaitu 2.
maka 10 kurangi 2 sama dengan 8. Dan yang terakhir proses 5 selesai di angka 23. Maka 23 dikurangi waktu kedatangan proses 5 yaitu 4. Maka 23 kurangi 4 sama dengan 19. Untuk totalnya kita jumlahkan hasil dari proses 1 sampai proses 5. Kemudian kita bagi dengan jumlah banyaknya proses yaitu 5. Maka 17 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 19 dibagi 5 sama dengan 11,4 milisecond. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV.